Lanjut, fadahola asyurafahu auladi Fatimata kulluhum radhiyallahu anhu wa man huwa min ahlil baiti misla Salmana al-Farisi ila yaumil qiyamati fi hukmi hadhil ayati minal ghufran fahumul mutahharuna ikhtisasan minallahi ta'ala wa inayatan bihim li syarafi Muhammadin wa inayatallahi bihi wala yadhiru hukmu hadhihi syarafi li ahlil baiti ila fid daril akhirati fa innahum yuhsyaruna mahfuran lahum wa amma fid dunya faman ata minhum haddan ukima alaihi katta'ibi idza balahu al hakimu amrahu wa qad sana aw syaraba ukima alaihi al haddu ma'a tahaqqul maghfirati kama huzau misalahu wala yajuzu timmuhu. Artinya, maka anak-anak Fatimah yang mulia, semoga Allah meridhoinya, dan siapapun dari Ahlul Bait seperti Salman Al-Farisi hingga hari kiamat termasuk dalam hukum ayat ampunan ini, yaitu ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Mereka adalah orang-orang yang suci, sebuah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka dijaga oleh kemuliaan Muhammad dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum kemuliaan ini bagi Ahlul Bait tidak akan muncul kecuali di akhirat, karena mereka akan dikumpulkan dengan ampunan. Adapun di dunia, barang siapa di antara mereka melakukan suatu perbuatan dosa, maka dosa itu diampuni atasnya, sebagaimana orang yang bertaubat. Jika hakim memberitahukan kepadanya tentang perbuatannya dan ia telah berbuat zina, mencuri atau minum minuman keras, maka dosa itu diampuni atasnya dengan keyakinan akan ampunan, sebagaimana mereka telah mencontohkannya dan tidak boleh mencelanya. Jadi penafsiran surat Al-Ahzab ayat 33 oleh pengarang kitab Rosfatus Shoti ini dengan penafsiran yang luar biasa, di mana seluruh keturunan Fatimah, yaitu Syarif dari Hasan maupun Husaini, dan juga ahli bait seperti Salman Al-Farisi, ini adalah orang-orang yang terampuni dosanya di akhirat. Artinya ini jaminan, katanya jaminan, karena Allah telah mengistimewakan mereka, karena Nabi Muhammad itu mulia, sehingga mereka kecipratan kemuliaan Nabi Muhammad, sehingga seperti apapun keturunan Rasulullah, baik Al-Hasani maupun Al-Husaini, ini pasti diampuni oleh Allah atas segala dosa-dosanya di akhirat. Dalam kata lain, berarti bebas dari dosa, artinya dosanya dihapus oleh Allah. Andaikan di dunia keturunan Rasulullah itu melakukan dosa seperti mencuri, berbuat zina, minum minuman, ini tetap mendapat hukuman selama di dunia dengan hukuman yang berlaku, tetapi tetap diampuni dosanya oleh Allah, dan kita sebagai muslim tidak boleh mencela dan menghinanya. Nah, ini sangat keterlaluan, bahwa ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira ini dimaknai bahwa seluruh keturunan Rasulullah dan juga Ahlul Bait seperti halnya Salman Al-Farisi ini walaupun di dunia berbuat buruk, melanggar tatanan-tatanan agama seperti halnya mencuri, mabuk-mabukan, berbuat zina, ini tetap di akhirat diampuni karena Allah telah mengistimewakan mereka dan karena kecipratan kemuliaan Rasulullah. Jadi dalam kata lain, seluruh zuriyah Rasulullah ini masuk surga karena dosanya sudah dihapus oleh Allah. Nah, muncul pertanyaan, andaikan orang yang
yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah ini murtad dan tidak memeluk agama Islam, apakah masih tetap diampuni dosanya dan masih tetapkah mereka akan masuk surga? Ini pertanyaan. Walaupun Ibnu Hajar ini mengatakan bahwa dzurriyyah Rasulullah ini mustahil berbuat zina, dzurriyyah Rasulullah yang asli ini mustahil berbuat mencuri, dzurriyyah Rasulullah yang asli ini berbuat murtad, itu juga mustahil. Nah, ketika klan Alawi yang mengklaim sebagai dzurriyyah Rasulullah, tetapi perbuatannya ada yang berbuat zina, ada yang mencuri, dan fakta sudah membuktikan, dan ada yang murtad, nyata-nyata menjadi pastor, apakah tetap diampuni dosanya, masuk surga? Ini jika Mbak Alawi masih ngotot sebagai keturunan Rasulullah. Tetapi kalau kita berpegang pada pendapat Ibnu Hajar bahwa mustahil dzurriyyah asli Rasulullah ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela seperti zina, mencuri, mabuk-mabukan, bahkan murtad, ini mustahil.